Yo minasan, chapter 1144 One Piece telah rilis dengan judul Saatnya Para Prajurit Bertindak, di mana pada chapter kali ini para raksasa akhirnya bergerak untuk menyerang para monster di hutan. Begitupun dengan Scooper Gaban yang ikut bergabung dengan bajak laut prajurit raksasa, serta ditemukannya bangunan yang menyerupai robot berusia 3000 tahun. Apakah robot kuno itu berasal dari era Sangat nih Kaminasan? Sebelum itu, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1144 One Piece dengan judul Anak Oniyamato dan Pengembaraan Kuil Suci Inari bagian ke-29, di mana akhirnya Yamato berhasil mengalahkan para bawahan Wushu dan menyelamatkan para gadis serta Minamoto, si tukang kayu. Tertulis pada panel awal, tur pohon Adam terus berlanjut. Chapter pun dimulai di mana Franky sangat terkejut melihat sesuatu di hadapannya. Dia pun bertanya, apa itu? Dengan tersenyum, Ripley justru bertanya balik, kira-kira menurut Franky itu apa? Dan kita pun diperlihatkan sebuah bangunan berbentuk robot yang tampak sudah sangat tua. Bahkan telah ditumbuhi oleh beberapa tanaman minasan. Tapi kok mirip ya dengan robot Laputian dalam anime Castle in the Sky. Ripley memberitahu Franky bahwa bangunan tersebut sudah ada sejak lama di Pulau Elbap. Menurut Franky, tempat tersebut terasa memiliki aura sains. Ripley pun tertawa. Dia berpikir bahwa dari semua orang, Franky pasti menghargai tempat tersebut karena dia adalah seorang cyborg. Franky pun bertanya, mengapa ada fasilitas seperti itu di Pulau Elbap? Tiba-tiba, Lilith dan Bonnie pun menyapa Franky dari bangunan tersebut, di mana Lilith berkata bahwa dia baru saja berpikir untuk memperlihatkan Franky tempat ini. Bonnie pun memberitahu Franky jika tempat tersebut sangat keren. Franky pun heran dan bertanya, mengapa mereka berdua ada di tempat seperti ini? Lilith lalu menjawab, jika mereka tersesat. Jadi Bonnie berterima kasih karena telah menemukan mereka berdua. Franky lalu bergumam, ternyata orang jenius juga bisa tersesat ya. Dengan tersenyum, Ripley pun merasa senang menemukan mereka. Lalu dia memberitahu bahwa tadi ada suara terompet. Sehingga menurut Ripley, saat ini hutan sedang tidak aman. Namun Lilith tidak peduli perkataan Ripley karena Lilith merasa takjub dengan fasilitas kuno tersebut. Bahkan, Lilith memperkirakan jika bangunan tersebut sudah ada sejak 3000 tahun lalu. Mendengar itu, Franky pun terkejut dan bertanya, bagaimana cara Lilith menghitungnya? Karena tidak mungkin bangunan tersebut sudah ada selama itu. Ripley pun berkata bahwa dia tidak bisa membantah apa yang dikatakan Lilith karena sejujurnya penduduk Elbap pun tidak tahu asal-usul bangunan itu minasan. Wah, apakah Franky akan mendapatkan kekuatan baru atau pengetahuan baru minasan? Mendengar itu, Lilith pun berkata jika bangunan tersebut layak untuk diteliti. Lilith pun memilih untuk menetap di bangunan itu. Begitupun dengan Franky yang juga ingin memeriksa tempat itu. Tapi tiba-tiba Bonnie berteriak ketakutan sehingga Franky bertanya, ada apa? Dengan sangat keras, Bonnie berteriak jika ada sesuatu di belakang Franky. Dan kita pun diperlihatkan adanya sosok monster raksasa. Itu adalah ketakutan dari badai petir minasan. Membuat Franky mengatakan jika Elbap memang negeri yang penuh dengan misteri. Kocaknya, karena Ripley justru tidak tahu jika ada makhluk seperti itu di Pulau Elbap. Panel lalu berpindah ke desa barat, di mana para raksasa sangat terkejut dengan kemunculan monster dari ketakutan undead. Para raksasa pun tidak paham mengapa monster-monster itu bisa terhubung dengan imajinasi anak-anak. Salah satu dari mereka bertanya mengenai kaptennya, yaitu Dory dan Brogy. Sialnya, karena ternyata Dory dan Brogy sedang mabuk berat serta berada di kamar mandi. Lalu Brook yang melihat undead pun merasa jika monster itu
adalah dirinya. Ketika seorang raksasa ingin membawa kru bajak laut topi jerami menjauh dari kekacauan, Usopp pun menolaknya dan berkata jika dia ingin ikut bertarung tapi dengan suara yang kecil. Jinbe lalu berkata bahwa penduduk Elbap pun merasa aneh dengan kekacauan ini. Di sisi lain, Kolon merengek kepada seorang raksasa penjaga agar dibiarkan ikut bertarung, namun penjaga tersebut menolaknya. Di saat bersamaan, Nami memberitahu Jarul mengenai penyusup di kastil August, sehingga Jarul memastikan kepada kedua penjaga kastil di mana mereka menjelaskan bahwa salah satu dari penyusup mirip dengan Akagami no Sans dan yang satunya memiliki kekuatan aneh. Jinbe lalu berkata bahwa di dunia ini kekuatan aneh biasanya berasal dari buah iblis. Jika itu adalah elemen yang tidak dikenal, kemungkinan besar penyebabnya adalah pengguna buah iblis. Jarul pun meminta kepada para raksasa untuk memperingatkan seluruh negeri jika ada dua manusia yang bukan bagian dari kru bajak laut topi jerami yang telah menyusup ke Pulau Elbap. Para warga harus segera melaporkan jika mereka menemukannya. Mendengar itu, Brook justru berpikir dari beberapa kejadian aneh di Pulau Elbap, ada baiknya mereka mengasumsikan jika penyusup lebih dari 2 orang. Lalu dengan tegas, Nami yang tidak tahu dari mana dan siapa penyusup itu, namun ketika menculik anak-anak, itu tidak dapat dimaafkan. Nami tidak akan membiarkan penyusup tersebut lolos begitu saja. Usopp pun bertanya, jika keadaan semakin kacau dan anak-anak berhasil disandra, kira-kira mereka akan menuntut apa dari Elbap? Menurut Usopp, dia belum pernah melihat ada penculikan segila ini. Jarul pun berkata jika itu tidak bisa dibiarkan terjadi. Jinbe lalu ingin membantu para raksasa tersebut, tetapi Jarul tidak mengizinkannya karena mereka adalah tamu Elbap. Menurut Jinbe, jika penyusupnya adalah manusia, seharusnya mereka saja cukup untuk menanganinya. Usopp pun setuju dengan pendapat Jinbe, tapi Brook justru berpikir bahwa Elbap adalah tempat yang sangat besar. Akan sangat susah melakukan pencarian dengan kaki kecil mereka. Nami lalu melihat Kolon yang membawa beberapa senjata naik ke kapal kecil, sehingga Nami meminta untuk ikut bersamanya. Kolon pun mengizinkannya asal dia yang menjadi kaptennya. Mendengar itu, Nami pun berpikir jika Kolon lucu sekali. Dan mereka pun berangkat ke hutan bersama Kolon minasan. Kita lalu melihat Gunko yang sedang mendengarkan musik dari headsetnya. Bersamaan dengan itu, peringatan dari Elbap pun terdengar bahwa kepada seluruh negeri dari kerajaan matahari, beberapa manusia yang bukan bagian dari kru bajak laut topi jerami telah menyusup ke kastil Aurus dan mereka telah melakukan kejahatan. Sommer selalu menertawai Gunko dan beranggapan bahwa Gunko sedang ritual sehabis makan siang. Gunko pun meluruskan jika itu bukan ritual, hanya saja dia menyukai musik yang sedang didengarkan. Sommers pun ingin meminjam headset Gunko dan berkata bahwa memiliki benda yang bisa dibawa kemana saja pasti menyenangkan. Dia pun bertanya, apa lagu favorit Gunko? Dengan santai, Gunko menjawab, New World. Wih, apakah Gunko sudah pernah menonton konser Brook secara langsung, minasan? Mendengar jawaban Gunko, Sommers kembali menertawakannya dan bertanya, apakah Gunko tidak senang dengan keadaan dunia sekarang? Killingham pun menegur Sommers untuk tidak menertawakan apa yang disukai orang lain, membuat Sommers meminta maaf dan menunjuk ke arah sekolah Walrus, di mana orang-orang dewasa sedang berusaha keras menyelamatkan anak-anak. Kita pun melihat Saul dengan 2 tameng di tangannya. Dia bersiap menahan anak-anak yang berjalan tidur agar tidak tertusuk lagi. Robin dan Chopper pun menyemangatinya. Saul paham jika para anak-anak sedang mengikuti kain putih tersebut. Namun kain putih itu mengarahkan mereka pada kobaran api di hutan. Sehingga Saul akan menghentikan mereka apapun caranya.
Namun, saat Saul menahan menggunakan tameng, anak di bagian belakang justru menabrak yang di depan. Sehingga mereka berdua tertusuk duri dan berteriak kesakitan, membuat Saul sangat terkejut melihatnya. Robin pun sangat panik dan merasa ini sangat kejam, sebuah jebakan yang mengerikan. Robin lalu memberitahu Saul jika mereka harus mencari tahu dari mana asal jebakan tersebut. Karena menurut Robin, pasti asalnya tidak jauh dari mereka. Tetapi menurut Saul, jika dia melakukan itu, anak-anak akan terus mendekati kobaran api. Saul pun menggunakan tali dan menahan anak paling belakang agar berhenti. Saul akan menyelamatkan mereka satu persatu. Namun tiba-tiba, ketakutan dari monster Fenrir pun tiba, sehingga usaha Saul pun sia-sia. Saul tidak menyangka jika monster itu membantu anak-anak lepas dari ikatan Saul. Sehingga Saul bertanya-tanya siapa yang mengendalikan ini semua. Enje pun memberitahu kepala sekolah Kiba bahwa kekacauan ini tidak hanya menimpa desa barat, namun monster-monster tersebut juga muncul di desa lain. Apakah monster-monster itu muncul di seluruh pulau Elbap? Kiba pun merasa jika monster-monster itu disebabkan oleh semacam kemampuan aneh. Mereka harus segera mencari pelakunya. Panel lalu berpindah ke desa bagian barat, di mana para raksasa dengan susah payah telah berhasil merobohkan undead. Mereka semua merasa jika satu monster saja sudah sangat merepotkan. Tiba-tiba, seekor naga raksasa muncul menyerang para raksasa. Ternyata itu adalah ketakutan dari Nidhogg dan ketakutan dari Ghost. Para raksasa pun tidak kuat melawan para monster tersebut yang terus berdatangan, sehingga mereka semua memilih untuk kabur. Namun tiba-tiba Dory dan Brogy langsung menyerang menggunakan Hakoku, membuat kedua ketakutan tersebut langsung hancur dalam sekali serang. Dan ternyata mereka muncul dengan kapal bajak laut Eirik, lengkap dengan para kru bajak laut prajurit raksasa. Para raksasa pun sangat terharu melihat kemunculan para atasannya. Dory dan Brogy pun meminta maaf karena datang terlambat. Mereka berjanji akan menghabisi para monster-monster itu. Dan kita pun melihat Scooper Gaban yang juga berada di kapal Eirik bersama para raksasa minasan. Tertulis pada panel akhir, tangan kiri Raja Bajak Laut telah muncul. Dan chapter 1144 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, apakah kita akan melihat kekuatan tangan kiri Raja Bajak Laut melawan Holy Knight minasan? Dan apakah bangunan yang menyerupai robot adalah teman Sangatnika? Wah, sepertinya Franky akan segera mengupgrade kekuatan tempurnya untuk menghadapi perang akhir. Oh iya, minggu depan One Piece tidak libur, yatta. Oke deh minasan, kita tunggu saja chapter berikutnya rilis. Dah.